Mobil ini speaker tidak diganti, itu tetap pada tempat aslinya, tapi hanya menambahkan DSP. Pengen membuktikan bener nggak yang digembor-gemborkan oleh tim Imaging. Prosesor harga 2 jutaan, tapi suaranya bagus. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube CAS Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Video kali ini kita mau menjelaskan sistem simple menggunakan prosesor dan subwoofer bawah bangku pada mobil Toyota Rush. Nah, mobilnya itu ada di depan, sebagian sedang dikerjakan juga, yaitu pemasangan kabel-kabel. Nah, yang menjadi pembahasan penting adalah soal DSP murah nih, yang ada di bawah saya ini, yang saat ini lagi laris manis. Nah, kabar baik buat penggemar audio Soundtime, ini ke depan akan muncul satu buah prosesor yang kolaborasi dengan perusahaannya Alpine. Seperti apa nanti kalian bisa ikuti video kita terus. Nah, sekarang kembali lagi pembahasan audio simple, Soundtime lagi. Jadi mobil ini tidak ganti speaker sama sekali, bahkan tidak masang peredam sama sekali. Karena ingin irit budget dan katanya kepengin membuktikan bener nggak yang digembor-gemborkan oleh tim Imaging. Prosesor harga 2 jutaan plus nambah subwoofer di 3 juta, bahkan nggak nyampe ya, 2950, tapi suaranya bagus. Nah, ini saatnya. Jadi kalau di tim Imaging ini nggak kaleng-kaleng, nggak ditutup-tutupin, soal prosesor apapun, asal speknya sudah mencukupi. Di antaranya EQ-nya 31 band, slopnya bisa dirubah-rubah lebih banyak, dan TA-nya 0,01, itu kita bisa bikin suara menjadi bagus. Terakhir, hasil akhir adalah di tangan tuner, di tangan soundman-nya. Nah, untuk prosesor selalu saya yang tuning, sekarang sudah mulai dibantu oleh anak untuk memahami tentang tuning. Nah, pasangannya adalah ultra compact subwoofer. Ini dia nih, subwoofer dari Soundtime juga. Subwoofer ini sangat cocok untuk semua mobil. Ya, tentunya ada mobil yang memang nggak bisa dipasang subwoofer ya. Misalkan kemarin ada Land Cruiser 2019 tuh, itu memang nggak bisa. Terus ada lagi Chery Omoda 5, itu juga memang tidak bisa, dia habis sampai ke lantai-lantainya. Nah, ini mobilnya sedang dikerjakan, speknya sudah saya kasih tahu, nanti akan berbagi hasil tuning, cutting frekuensi, TA, dan lain-lain, dan tentunya tes dengar untuk membuktikan bahwa prosesor murah asal tuningnya bagus, pasti hasilnya akan maksimal. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ke mobil aja langsung. Nah, ini kita mau kasih tahu nih, mobil ini yang tadi kita bicarakan, speaker tidak diganti, tuh tetap pada tempat aslinya, pintunya juga tidak diganti speakernya, tapi hanya menambahkan DSP. Untuk DSP-nya ada di bawah bangku sebelah kanan, dan subwoofernya Soundtime ada di bawah bangku sebelah kiri. Untuk tuningnya ini tadi sudah saya mulai, nanti kita mau berbagi cuttingannya berapa, karena sebagai informasi agar lebih lengkap. Paling tidak saya mau kasih lihat, tadi ada beberapa proses baut-baut, colok-coloknya, kita kasih lihat dulu ke kalian semua. Kita di dalam mobil ini seperti biasa mau memperdengarkan hasil suaranya dan berbagi tentang suara yang dihasilkan. Nah, adapun tuning yang kita lakukan sama, karena selalu menggunakan alat yang ada di depan saya, ada laptop, ada iPad, dan ada mikrofon, yaitu dengan UMIC serta software yang sudah kita download, namanya Real Time Analyzer, adanya di Audio Tools. Ini yang paling penting di dalam sebuah tuning audio mobil itu, mau prosesor yang biasa, mau berkelas, itu kalau tuningnya belum maksimal itu tidak akan bagus suaranya. Karena yang akan dicari adalah
kesan panggung ya, suara yang ideal, tonalnya baik dari high frequency, middle, mid bass sampai subwoofer itu harus seimbang ya. Kalau soal suka treble atau lebih suka bass nanti bicara selera. Tapi waktu tuning adalah pakem grafiknya. Nah, ini adalah sistem yang sangat sederhana. Speakernya tidak diganti ya untuk mobil Toyota Rush ini, hanya dengan menambahkan DSP Soundtime serta underseat subwoofer Soundtime. Nah, prosesor kenapa saya bilang murah? Prosesornya sendiri kalau bicara product only itu 2,6 juta. Nah, sehingga kalau dengan pemasangan lalu ada pengkabelan yang kita gunakan ini ditarik main aktif ya. Kabelnya aja kurang lebih butuh 22 meter dari tweeter kanan kiri, dari mid bass kanan kiri, lalu ada kabel strum, ada sikring tambahan di baterai langsung, lalu ada RCA untuk subwoofer. Nah, beberapa orang kalau masang prosesor PNP itu artinya tidak ditarik baterai, sedangkan head unit ini di dalam mobil itu biasanya sikringnya rata-rata 15 ampere. Mungkin adalah yang 25, tapi saya melihatnya selalu 12 ampere. Nah, ketika 12 ampere itu dipindah kabel dengan cara PNP, head unit masuk jalur PNP, itu ada penambahan beban. Nah, teman-teman kurang memperhatikan kalau di SP itu kita geber suaranya, pasti secara total ampernya itu kekurangan. Nah, ini pentingnya saya berbagi informasi. Dan bukan hanya soal ampere ya, mungkin masih tutup mata lah. Ini soal time element yang jaraknya berbeda, seperti tweeter, lalu mid bass, lalu subwoofer itu butuh delay, serta butuh cutting frekuensi yang ideal. Contoh, tweeternya kita cutting 4 kilo atau 4000 Hz, lalu mid bassnya dibikin band pass, high passnya 60, low passnya 2500. Nah, itu hal yang penting di dalam tuning. Artinya kita membatasi masukan suara terhadap setiap driver. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat di alat iPad ini. Apakah mampu di cutting 3000? Kalau kita cut 3000, ternyata yang frekuensi 4000-nya aja udah anjlok, udah belepet-belepetan. Nah, itu berarti dia tidak sanggup. Mending kita naikkan. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, contoh nih, di dalam hasil setting kali ini nih saya dekatkan ke sini ya, langsung di dekat head unit. Saya nggak pakai screen record, tapi saya tampilkan langsung. Channel 1 ini kita cutting frekuensinya ada di bawah 4 kilo, pakai Butterwood ya, crossovernya, dan slope-nya minus 12 dB. Nah, equalizernya ini berbeda grafik hasilnya antara kiri dan kanan. Ini kiri, nah ini yang kanan, jadi berbeda ya. Dan channel 3 itu mid bass kiri ini. Nah, kita bikin band pass sama dengan channel 4. Nah, ini 4, 3-nya grafiknya beda. Nah, 3 dan 4 ini kita cutting band pass 60 Hz, high pass, low passnya 2000. Nah, slope-nya minus 18 atas bawah. Pakai crossovernya Butterwood juga. Lalu subwoofer nih, channel 5 dan 6 ini sama semua di link. Ini kita bikin low pass, slope-nya minus 18, pakainya Butterwood, frekuensinya 65. Nah, ini high pass-nya walaupun angkanya 25 ini di off, jadi ini di low pass aja, tapi di EQ. Nah, ini tampilan daripada DSP Soundtime yang lagi laris banget di tempat kita. Nah, selanjutnya ini soal time element nih, channel 1 tweeter. Nah, kita bisa lihat tuh 2 milisecond. Lalu tweeter kanan 2.78, berarti selisihnya kanan dan kiri 0,78. Mid bass kiri 1.5 dan mid bass kanan 2.28. Ini yang saya bocorkan buat kalian semua agar kalian tahu bahwa cutting frekuensi, EQ, lalu melakukan perubahan slope dan time element itu sangat penting. Patokannya tadi, mana yang anjlok kita naikkan, mana yang overlap kita turunkan. Jadi sangat penting. Teknik tuning setiap orang beda-beda.
ada yang menggunakan alat otomatis auto tuning, itu juga sah. Ada yang pakai 7 mikrofon atau 5 tuh katanya, itu juga alat canggih bagus dan sangat mahal yang saya tahu, tapi perlu dicatat bahwa tuning yang fine-nya, biasanya fine tuningnya itu tetap dilakukan manual. Jadi teman-teman saya pernah ngobrol yang masih aktif di kompetisi ya, pakai alat canggih, ujung-ujungnya didengar, dicolek cara manual. Nah berarti kalau menurut saya masih cinta dengan alat yang saya pakai. Padahal karena belum kebeli kali ya. Enggak sih, saya lebih suka yang seperti ini, yang manual, karena kita dengerin satu-satu dan dilihat satu-satu. Oke, langsung aja saya mau demokan sebagus apa, kenapa sombong banget prosesor murah suaranya amazing. Nih, kita buktikan dari track 5 penjelasan tentang position, letak suara. Far, center, mid, center, far, mid. Ini salah satu track untuk mendeteksi lokasi suara. Tadi ada far, center, mid, center, far, mid. Nah, biar kalian juga lebih paham nih, saya kasih video ilustrasi yang saya maksud. Far, center, mid, center, far, mid. Itu tadi video ilustrasi yang saya berikan itu menunjukkan letak sumber suara. Jadi dibagi 5, far, center, mid, hanya itu gambarnya 3-way. Kalau ini twitternya di tempat asli. Nah, perbedaannya kalau 3-way setinggi tadi itu kesan panggungnya akan bisa pas pada posisi pandangan mata atau telinga, lurus ke depan. Tapi dengan sistem ini paling tidak sudah naik dari dashboard. Nah, itu yang paling penting. Nah, untuk suara tadi kan lebih dominan suara itu mid ya. Tapi kok bisa ada di atas? Padahal suara midnya itu ada di speaker bawah. Nah, ini yang disebut tuning tadi, untuk mencari suara, mengatur agar ada di atas. Oke, sekarang kita dengarkan musik. Here northeast Ohio, back in 1803, James and Danny found the ore that was lying in Yellow Creek. Ini di lagu ini ada instrumen di atas panggung, ada suara genderang ya, peng, peng. Lalu tiba-tiba vokal, harus di tengah. Nah, itu instrumennya tadi berderet itu harus jelas. Satu lagu lagi. Nah, untuk lagu ini lebih ke vokal juga, bass, dan juga betotan-betotan stringnya ya, itu keren banget. Nah, ini potongan-potongan yang memang dipakai buat sound quality. Zaman dulu dipakai buat kompetisi lah, sering banget. Albumnya Yaska. Sekarang kita ada lagu lain. Ini lagunya Sobat Amazing nih. Seperti biasa kita dengarkan. Ini lagu yang unik buat saya karena saya karang sendiri, ditulis sendiri dan dibuat oleh tim tuh, Sobat Amazing. Saya gedein. Jangan kaget ya, kok ada alamatnya gitu. Jembangan Punggelan Banjarnegara. Bikin lo santai. Nikmati kopi Amazing melek meripat. Semangat uripe, ye ye ye. Ajak pacarmu, kalau ada, kalau enggak sobatmu, kalau enggak ada gendaanmu, nah, selingkuhanmu katanya. Happy, bikin lo santai. Semangat uripe, yo yo yo. Nah, ini masuk bassnya. Saya gedein ya.
Oh, tarararara, lengkap. Pokoknya lengkap banget ya. Jadi lagu ini instrumennya banyak, syairnya juga ada Javanisnya, ada Inggrisnya, lalu ada bahasa Indonesianya. Pokoknya keren. Yang pasti ini kita jadikan lagu tes. Dan ada versi berikut yang lebih ngebas nih. Kita mau berikan juga. Nah, ini yang lebih asik ya. Car Audio Specialist. Kita gedein. The Best Cast Audio. Ada rappernya ya. Gitu. Asik coy. Kita gedein. Sampai clipping nggak tuh? Merah nggak? Nah, ini merah nggak? Oh, ini digeber nih. Wih. Bikin lo santai, nikmati. Kopi Amazing, melek mripate, semangat uripe. Ye. Yo. Bikin lu happy, bikin lu santai. Salam Amazing, seruput kopine, melek mripate, semangat uripe. Yo. Ah, ini nge-DJ nih. Cep. Ah, kan? Asik. Saya gedein lagi, tapi kalau clipping bukan perangkat kalian, tapi mikrofonnya ya, gitu Den. Keren nggak? Keren. Pamer lagu baru. Nah, ini testing kali ini saya jelaskan yang dicari kesan panggung harus di atas dashboard tersusun dengan baik. Tadi ada track 5, kiri kanan, center, left center, dan right center. Jadi patokannya itu sound quality yang baik, letaknya harus jelas, tonalnya harus baik, serta nuansa panggungnya hidup. Nah, itu tertuang dalam sebuah kompetisi. Lagi-lagi kita menjelaskan itu pakai patokan yang baik. Bukan bicara selera asal dukces, asal jeduk-jeduk dan treble-nya keces-keces. Karena kalau hanya mengikuti permintaan orang, apalagi memang awam, itu kan selera orang banyak banget. Ada yang lebih treble, ada yang lebih bass. Jarang yang minta vokalnya yang dominan kecuali orang-orang yang sudah paham nih vokalnya kurang ini, kurang lembut, kurang tebel, atau kurang bergerigi katanya. Istilahnya macam-macam. Padahal gerigi itu bentuk ya. Ini soal mendengar. Tapi sah aja. Yang penting kita mencoba menjelaskan, mengedukasi buat yang awam. Dan bukan berarti saya paling bisa, karena pengalaman saya bekerja di CAS Audio ini 25 tahun ini selalu belajar. Dan berawal dari kompetisi tadi, kita berani menjelaskan. Moga-moga sampai saat ini belum ada perubahan tentang cara mendengar ya, moga-moga. Karena ini masih baku, hanya aturan-aturan yang dirubah biasanya. Kalau simple nih, saat ini ya, harga saat ini tanpa peredam, ini subkolong dan prosesor itu hanya 6.900.000. Jadi murah banget. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Kalau kalian mau cari prosesor, di tempat kita banyak banget ya yang kita jual. Tapi kalau mau murah, meriah, oke, Soundtime. Nah, kalau Soundtime yang bagusnya, yang siap buat kompetisi kita ada. Bahkan kita ada kolaborasi dengan Alpine Indonesia. Nanti ada Soundtime X Alpine Special Tune. Nah, itu kabar gembiranya di situ. Jadi, tanyakan saja nomor saya di bawah sini. Silahkan chatting, kalau di telepon belum diangkat berarti lagi sibuk ya, lagi bikin video atau lagi setting. Semoga bermanfaat. Terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. CAS Audio Amazing.